Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Sesuai janji saya pada video sebelumnya, bahwa saya akan melanjutkan video perjalanan saat pulang dari Berau menuju ke Samarinda. Ini adalah bagian pertama video perjalanan dari Berau menuju ke Samarinda, dan saya awali dari Teluk Bayur. Ini di wilayah Tangap. Bagi warga Berau pasti sudah familiar dengan kawasan Tangap. Di sini sebelumnya ada hutan wisata Tangap yang ketika saya masih SMA dulu, ketika saya masih sekolah dulu, selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Tapi sekarang sudah tidak ada, sudah lenyap. Kenapa? Karena batu bara lebih menggoda daripada wisata. Jadi kalah deh tempat wisatanya dengan batu bara ya teman-teman. Ya, batu baranya berizin apa nggak berizin itu bukan urusan saya ya. Ilegal atau tidak ilegal itu juga bukan wewenang saya, bukan ranah saya teman-teman. Jadi intinya di kawasan ini banyak sekali yang terbuka dan dilakukan penambangan batu bara ya. Soal sekali lagi resmi dan resmi, izin dan izin, legal dan legal, saya nggak tahu ya teman-teman. Yang jelas yang secara kasat mata kita bisa lihat ketika melewati kawasan ini banyak sekali aktivitas penambangan batu bara. Memang masih hitam itu menggoda teman-teman ya. Dan konon katanya kata batu bara itu ada singkatan dari barang Tuhan bagi rata ya. Batu bara, barang Tuhan bagi rata. Ya dibagi-bagi siapa-siapa aja lah ya. Mudah-mudahan rakyatnya kebagian juga ya. Karena kan sudah dibagi rata tuh. Makanya Berau kelihatannya makmur, sejahtera ya. Perekonomiannya maju, meningkat. Mungkin salah satunya juga karena adanya aktivitas penambangan batu bara di kawasan ini. Kawasan ini untuk perusahaan ya. Jadi gini, ada perusahaan PKP 2B yang izinnya dari pusat beroperasi di Berau, yaitu PT Brokul ya. Nah kalau itu resmi dari pemerintah pusat PKP 2B, dan itu cukup besar setelah PT KPC di Kuta Timur di Sangatta. Maka berikutnya yang cukup besar adalah di sini di Berau ya, di Brokol, PT Brokol namanya, merupakan perusahaan PKP 2B. Lalu yang lain gimana? Nah itu saya kurang tahu ya, saya gak monitor. Mungkin ada teman-teman yang tahu ya, tolong tulis komentarnya ya. Dan ada gapura tuh teman-teman di sebelah kanan, itu merupakan Taman Wisata Bumi Perkemahan Pramuka ya, Bumi Perkemahan Pramuka. Ini juga saya kurang tahu kondisinya. Di dalam Bumi Perkemahan Pramuka ini ada buaya, ada penangkaran buaya, ada beberapa binatang sebelumnya. Cuman benar-benar saya kurang tahu bagaimana kondisinya sekarang. Apakah masih dipakai untuk bumi perkemahan atau justru menjadi bumi bumi perkampungan makhluk astral ya, makhluk gaib. Ya sekali lagi teman-teman, mungkin ada yang tahu bagaimana kondisi bumi perkemahan saat ini di kawasan Tangap. Boleh dong tuliskan di kolom komentar, karena saya mohon maaf nggak sempat masuk ya. Biasanya saya tuh suka masuk belusuan ya, karena di perjalanan pulang takutnya nanti kemalaman sampai Samarinda, jadi ya saya cuma lewat di depannya aja. Dan teman-teman semua, sebagai informasi, di kawasan ini menuju ke titik pertama yaitu Kecamatan Labanan ya, kawasan Labanan. Jadi nanti teman-teman, video ini bagian pertama nanti akan sampai di kawasan Labanan, perempatan Labanan. Kita bisa melihat ya, kita melintasi perlintasan kawasan tambang batubara ya, jalur kendaraan tambang batubara kita sudah lewati tadi. Nah ini adalah tikungan letter S ya, orang menyebutnya di sini tuh kawasan letter S. Dan konon katanya di kawasan ini tuh ya apa ya, dibilang serem ya serem, dibilang enggak ya enggak. Bahkan Mas Tukul Arwana ya, Mas Tukul Arwana itu dengan kru ya, dengan kru Trans 7 itu pernah melakukan syuting di kawasan ini ya.
syuting untuk melihat apakah ada atau tidak ada makhluk tertentu yang ada di sini. Nah, kalau saya pribadi pernah menemukan di kawasan tadi ya, Letter S tadi, ada kendaraan dari Bulungan, Kalimantan Utara yang tiba-tiba ada di dalam parit. Kebetulan saya berangkat dari Berau ke Samarinda itu pagi banget ya, sehingga ada kendaraan ini. Ketika saya tanya pengemudinya ya, pengemudi mobil yang masuk parit ya, tergelincir, katanya ya nggak ngeliat apa-apa, tiba-tiba terjadi gitu aja. Dan dia melihat kayak ada bayangan-bayangan gitu ya. Nah, ini susah ya kalau dibilang bayangan-bayangan itu pasti makhluk halus. Boleh jadi bayangan itu karena kita ngantuk ya. Karena kita ngantuk muncullah bayangan itu ya. Atau karena kita udah nggak tahan muncullah bayangan itu. Tapi kalau kemudian beneran ada, ya walau alam ya. Apalagi sampai Mr. Tukul jalan-jalan juga pernah melakukan syuting di lokasi tersebut ya. Cuman ya susahnya kita nggak bisa konfirmasi ya. Nggak bisa konfirmasi hantu, jin, setan yang ada di kawasan itu. Seandainya kita bisa konfirmasi, kita tanya gitu, kita bisa tahu betulan mereka yang melakukan apa enggak ya. Nah, tadi barusan sebelah kiri teman-teman ada kayak jalan masuk, itu adalah kawasan ke Bena Baru ya, ke desa Bena Baru. Juga di situ ada kawasan Sungai Kelaya di kawasan Bena Baru, ada desa Bena Baru. Dan yang unik lagi kalau kita melintasi kawasan ini ada namanya daerah Lamin. Nah, ini daerah Lamin teman-teman. Konon di sini adalah tempat wisata untuk ke Lamin ya, ke Lamin. Oke, jadi saya ada spasinya loh ya. Wisata di situ ada karaoke, di situ ada katanya ada tempat pijat. Nah, ini juga saya nggak tahu nih pijatnya beneran apa nggak beneran itu. Boleh deh, silakan yang tahu silakan tulis komentarnya ya. Karena saya beneran nggak pernah pijat di sini soalnya. Ya, kalau tempat hiburannya kayaknya saya pernah masuk, yaitu tadi karena pernah melakukan kayak ketika ikut relawan Palang Merah, kita melakukan pengecekan ya ketika COVID-19. Nah, ini memastikan mereka mengikuti protokol kesehatan. Sebetulnya aneh juga sih tempat hiburan dicek protokol kesehatannya. Ya gimana coba, masa iya minum gitu ya, terus jaga jarak. Lucu juga ya. Tapi ya gimana gitu ya, kita udah kayak kocak banget sih virus COVID kemarin dia. Mau dibilang kocak ya, banyak yang akhirnya jadi korban. Mau dibilang gak kocak, itu tadi orang suruh jaga jarak, kemana-mana swab gitu ya. Apalagi dulu sistem buka tutup, saya kalau dari Berau ke Samarinda itu melewati beberapa pos penjagaan ya, harus dicek rapid test lah apa segala macam. Aduh, habis deh hidung dicolok-colok ya. Dan alhamdulillah justru ketika saya COVID itu bersyukur sempat menjadi relawan Palang Merah. Karena dengan modal bekal rompi Palang Merah itu saya bisa tembus sampai Samarinda aman terkendali ya. Tanpa ada pemeriksaan yang aneh-aneh ya. Nggak ada blokade-blokadean gitu ya. Karena itu tadi kita kan juga petugas relawan yang di garda terdepan ketika COVID kemarin ya. Termasuk pada saat COVID saya dari Berau pernah ngantar sumbangan ya, donasi sumbangan ketika banjir besar di Barabai, Kalimantan Selatan. Kita tim Palang Merah dari Berau itu sampai ngantar sumbangan ke wilayah Kalsel ya teman-teman. Dan itu saat COVID sedang berkecamuk di bumi ini. Waduh, keren banget bahasanya. Udah sosok puitis aja lu bang. Oke nih teman-teman, kita akan mulai memasuki kawasan Labanan ya. Kalau zaman sekolah dulu kita seringkali nyebut kawasan ini kawasan Lebanon ya. Ya Labanan ya. Mirip-mirip ya. Labanan ya. Dan di sini juga merupakan kawasan transmigran, jadi jangan heran kalau di daerah Labanan ini banyak sekali warga Jawa yang ada di Lebanon ya, Lebanon. Dan di sini ada banyak kebun sawit ya, banyak kawasan perkebunan pertanian karena memang sebagian besar di sini adalah kawasan pertanian ya, karena daerah transmigrasi. Nah, jadi jarak dari Tanjung Redep
ibu kota Kabupaten Berau sampai ke Labanan ini sekitar kalau nggak salah 30-an kilometer ya, 30-an kilometer itu hampir 30 atau iya 30-an kayaknya. Nah itu hampir sama kayak dari Samarinda menuju ke Tenggarong ya, hampir 30-an kilometer. Jadi sekitar setengah jam pun sampai. Dan kita akhirnya sampai di perempatan Labanan. Ini adalah segmen pertama. Ikuti terus video-video di channel ini untuk bagian kedua dari Berau Samarinda. Ikuti terus ya teman-teman, tekan subscribe dulu. Sampai jumpa. Salam sehat dan bahagia. Bye-bye.